Dan salah satu support dan inspirasi terbesarnya Risa tuh adalah di Bunda gitu, yang memang sama sekali tidak menganggap Risa nih beda gitu dari yang lain. Dari masuk SMK nih ya memang sangat mendukung, sehingga ya udah ini yang Risa hasilkan sampai titik ini nih ya karena awalnya dari masuk sekolah kejuruan sama sekali nggak ngerti sebenarnya sekolah fashion itu yang seperti apa. Jadi waktu itu memang setelah lulus dari MTS itu ditanyain sama Bunda kan awalnya mau sekolah di mana nih Riz gitu. Selanjutnya sampai akhirnya Bunda memilih sekolah waktu itu di sekolah ada sampingnya sekolah kejuruan, masih satu yayasan namanya MA Madarasa Aliyah. Terus kebetulan parkir di situ, ini sebenarnya ceritanya lucu. Parkir di situ penuh, terus akhirnya kita parkirnya di lahannya SMK. Setelah turun, kayaknya Bunda cocok nih untuk Riz ini sekolah fashion, kayaknya kamu suka di gambar-gambar gitu. Jadi jadilah tiba-tiba masuk ke SMK kejuruan ini gitu. Jadilah tertarik di fashion tuh sebenarnya awal mulanya dari ya udah karena sekolah di jurusan fashion, mau nggak mau harus belajar. Ternyata memang passionnya nemu di situ. Akhirnya ya udah jadi keikut sampai sekarang, memang alhamdulillah rezekinya juga di situ juga gitu. Selama di sekolah awal-awalnya gimana ya? Memang awal-awalnya agak ini ya, perlu penyesuaian dari yang sekolah agama. Sebelumnya kan Risa sekolah agama juga di MTS juga di Solo. Terus pindah ke sekolah kejuruan yang memang ini benar-benar menjurus nantinya kamu mau jadi apa kan. Kalau misalnya di SMK kan diajarkan seperti itu. Dan kebetulan yang paling hokinya bisa dibilang Risa. Sekolah Risa itu disupport oleh Jarum Foundation Bakti Pendidikan. Jadi di sana disupport full, ada studio yang memang menunjang anak-anak SMK untuk lebih mau belajar lagi gitu waktu itu di SMK. Nah, baru grand opening-nya itu waktu Risa kelas 2 SMK. Nah, karena dapat support, SMK itu mempunyai brand namanya Zalmira. Nah, dari Zalmira ini sebenarnya Risa mulai tertarik untuk menjadi desainer. Karena ketika kita sekolah tuh kan kita bebas ya mau milih apa. Sekolah kejuruan tata busana. Tapi wall-nya tata busana itu banyak banget cita-citanya. Misal busana, yang ngikutin busana kan bisa jadi fotografer, itu bisa belajar di SMK, sekolah fashion. Jadi fashion stylist, fashion editor, semuanya tuh bisa ketika kita masuk sekolah jurusan tata busana. Nah, tapi ketika kita memilih untuk cita-citanya menjadi desainer, elemen-elemen tadi kita harus menguasai kan. Nah, Zalmira dibentuk, akhirnya Zalmira butuh desainer. Zalmira butuh desainer yang akhirnya membuat kayak semacam lomba gitu untuk siapa nih yang cocok jadi desainernya Zalmira. Akhirnya satu sekolah mendesain siapa yang cocok untuk genre-nya si Zalmira ini. Akhirnya kepilihlah saya dan 3 teman saya, 2 adik kelas, 1 angkatan saya. Nah, Zalmira dibentuk, kita bikin desain. Waktu itu saya digodok bisa dibilang karena baru kelas 2, belum terlalu ngerti tentang fashion. Saya digodok waktu itu magang di Bali selama 1 bulan untuk mendesain sekitar 50 outfit untuk dibawa ke Hong Kong waktu itu. Jadi 2016 saya berangkat ke Hong Kong, tapi sebagai desainernya Zalmira. Zalmira tuh brand SMKN Ubanat Kudus. Rezeki bisa dari mana-mana, bisa dari lomba, kita bisa tiba-tiba up gitu, atau memang dari keluarganya dia bisa nge-up sendiri gitu. Jadi ketika ada lomba itu SMK
support kita gitu untuk anak-anak yang mau lomba, sebenarnya kan lomba itu lebih ke mental kan, mental harus berani kalah, mental ketemu sama orang, mental kita presentasi karya-karya kita pede dengan karya-karya kita, itu sebenarnya di SMK sangat mendukung gitu. Bahkan untuk personal pun kadang kan dari pihak sekolah kan menawarkan untuk mau didanai sekolah atau atas personal gitu. Dan ketika personal pun kita tetap dapat support kok dari guru-guru di sana untuk ngedampingin lomba tersebut ketika masih di Bana. Oke. Sebelumnya sebenarnya syarat ke Paris itu kan harus beberapa kali ikut fashion show di Asia dulu. Jadi waktu itu bikin kayak Paris itu salah satu, siapa sih yang nggak pengen ke Paris? Apalagi ke Paris untuk menampilkan karyanya kita gitu kan. Sedangkan syarat ke Paris sendiri itu harus beberapa kali mengikuti fashion show atau pameran di Asia dulu. Kebetulan kan Risa memang 2 kali untuk pergi ke Hong Kong. Yang pertama sama Zelmira, yang kedua sama brand Risa pribadi kan. Jadi itu salah satu portofolio yang bisa ngangkat Risa untuk fashion show di Paris sebenarnya. Nah di Paris sendiri sebenarnya lebih ke buyer, jadi kita fashion show di kapal. Waktu itu sebenarnya kayak lebih tepatnya orang-orang lebih mengenal Risa Maharani for Zoya, karena memang Zoya ada sekitar 100 berapa outlet gitu di Indonesia sendiri, jadi orang-orang lebih kenal Risa Maharani for Zoya, bukan Risa pribadi. Nah untuk ngedongkrak itu Risa rasa perlu hal-hal yang apa nih kelebihannya dari Risa nih, apa nih, orang kan udah Risa nih ready to wear yang basic, Zoya banget, hijab banget, karena kan memang mau nggak mau walaupun Risa genrenya sendiri tapi kan memang harus ngikutin memang pemasarannya Zoya seperti apa kan. Jadi begitu keluarin nih modesnya yang memang nggak pakai hijab kan, ini kan memang nggak pakai hijab bisa, yang pakai hijab bisa gitu, tapi lebih wall aja deh pakainya, yang nggak pakai hijab tapi tetap nggak yang seksi-seksi banget gitu. Bisa ke Paris sebenarnya ya yang itu tadi, dari hasil fashion show dan sebagainya terciptalah portofolio yang akhirnya mendaftarkan diri pengajuan untuk mengikuti fashion show di Paris di acara La Mode à Paris. Itu kita show di atas kapal, yang di dalam kapalnya itu ada beberapa buyer dari Eropa untuk kalau misalnya cocok dengan baju kita produksi dan akan ke sana gitu. Di brand Risa ini untuk yang di idealisnya tuh lebih oversize, yang punya kayak gini nih, kayak pits yang dia tuh mempekerjakan ibu-ibu ini. Jadi ibu-ibu rumahan itu yang paling teliti untuk hal-hal yang kayak gini. Jadi ini dibikin sama ibu-ibu di rumahan gitu, ada di Bandung. Ini bikinnya di Bandung. Itu bisa rapi banget, sabar banget. Jadi kita bisa mempekerjakan ini kali ya, ibu-ibu. Sebenarnya nantinya akan lebih ke situ sih, pits yang ada di situ di idealisnya Risa, karena kan memang nggak jauh-jauh dari situ kan Kak. Kayak misal bikin baju kondangan, baju nikahan kan juga perlu pits kayak gitu. Tapi kalau misal untuk diri sama Maharani basicnya tuh lebih ke baju-baju oversize gitu, baju-baju yang oversize dan sebagainya. Sebenarnya ada second labelnya juga, cuman belum diubah semua, namanya Yushara dari nama Risa sendiri. Maharani, Hara artinya tanah, dimana memang orang akan kembali ke tanah. Jadi mau nggak mau mengajak untuk berhijab gitu yang di sini, tapi labelnya belum diganti dan sebagainya. Itu nggak tahu ya kalau bisa pandangannya Bunda sendiri. Cuman Bunda memang menganggap potensi Risa tuh memang di bidang non akademik kan. Kalau misal di akademik memang jujur Risa nggak terlalu pinter dalam bidang akademik. Jadi begitu masuk sekolah kejuruan, Bunda memang tahu
nggak tahu juga nih apa pikirannya Bunda untuk masukin Risa ke sekolah juruan itu seperti apa juga nggak tahu, tapi tentang pandangan-pandangan miring itu Bunda always support me sih sebenarnya, dan salah satu support dan inspirasi terbesarnya Risa tuh adalah di Bunda gitu, yang memang sama sekali tidak menganggap Risa nih beda gitu dari yang lain. Dari masuk SMK nih ya memang sangat mendukung, sehingga ya udah ini yang Risa hasilkan sampai titik ini nih ya karena Bunda. Sebenarnya tipsnya apa ya? Lebih ke ini aja sih, jangan takut bermimpi aja. Sebenarnya karena anak-anak SMK nih aku lihat mereka tuh nggak pede kadang. Orang-orang yang masuk SMK tuh nggak semuanya dari dianya, ada dari paksaan orang tua, ada yang ketika udah masuk dianggap sebelah mata, itu juga pasti masih banyak banget yang anak-anak teman-teman SMK yang masih kayak gitu kan, maksudnya kayak Risa dulu, dan mungkin mentalnya juga nggak yang seperti itu gitu, maksudnya belum berani gitu. Ada beberapa teman Risa yang udah kerja terus tiba-tiba keluar hanya karena satu timnya atau satu tempat kerjanya kayak selalu ngomong, kamu tuh udah kuliah aja, ngapain sih udah kerja. Maksudnya kayak dia ngerasa dianya harus kuliah dulu nih baru bisa jadi desainer, kok kamu lulusan SMK udah bisa jadi desainer. Itu teman-teman dari pelatihan intensif yang akhirnya 2 orang udah keluar dari perusahaan itu karena ada omongan-omongan kayak gitu. Karena memang jujur di fashion itu lumayan berat, kayak misal omongan-omongannya tuh susah kan. Jadi menurut aku memang pesan-pesannya jangan takut bermimpi aja sih, karena rangkaian dari kesuksesan tuh dari bermimpi gitu. Kalau kita dari awal aja udah nggak berani bermimpi, baru bermimpi doang nih nggak berani, nggak akan jalan.